Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Bunda Gi dan Yasmin. Bunda dan Gi ada di Benteng Rotterdam. Jadi sebenarnya Gi ini pernah kesini waktu masih kelas 1 SD guys. Cuman katanya dia pengen lagi lihat ada apa sih di dalam Benteng Rotterdam. Nah guys, ikuti perjalanan Gi di dalam Benteng Rotterdam guys. Tapi jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini, karena subscribe itu gratis guys. Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Gua Talok guys. Jadi letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Daeng Makandre Karaeng Tumapak Risi Kalonang. Situs ini kemudian diserahkan kepada VOC Belanda di bawah perjanjian Bungaya pada tahun 1667 untuk diduduki. Benteng ini memiliki 6 bastion dan dikelilingi oleh dinding setinggi 7 meter dan parit sedalam 2 meter. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Benteng ini juga merupakan markas militer dan pemerintahan daerah Belanda hingga tahun 1930-an. Pada 1937, kepemilikan dari Benteng Rotterdam ini oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian diserahkan kepada Yayasan voor Rotterdam. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Nah guys, batuan yang digunakan untuk membangun benteng ini diambil dari pegunungan Karst yang ada di Kabupaten Maros, batu kapur dari Selayar, dan kayu dari Tanete dan Bantaeng. Kemudian benteng ini dipugar secara ekstensif pada tahun 1970-an guys, dan sekarang menjadi pusat budaya dan pendidikan, tempat untuk berbagai acara musik dan tarian, serta tujuan wisata di kota Makassar. Nah, di sini ada beberapa pelukis guys yang menggunakan salah satu ruangan untuk melukis. Jadi di tempat ini kita bisa belajar melukis juga. Nah, yang berminat untuk belajar melukis bisa langsung datang ke tempat ini, dan biasanya belajar melukis itu tiap hari Minggu guys. Selanjutnya kita menuju ke salah satu museum yang di dalamnya banyak tersimpan peninggalan-peninggalan bersejarah yang ditemukan di dalam lokasi Benteng Rotterdam ini, yang kemudian sekarang dipajang. Guys, benteng ini terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Kenapa didirikan di pinggir pantai? Alasannya untuk memudahkan pengawasan Benteng Rotterdam terhadap kedatangan musuh dari arah pantai. Guys, set plan dari Benteng Rotterdam ini dibangun menyerupai bentuk penyu guys. Penyu itu memiliki filosofi yang mencerminkan karakter masyarakat kerajaan Goa pada masa itu. Penyu sebagai makhluk yang mampu hidup di darat dan juga di laut dianggap mencerminkan kondisi kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Ini anunya, ini jangkarnya apa panjang?
Ini retakan apa nih? Nah guys, sekarang kita ada di Museum Lagaligo. Jadi di dalam museum ini kita dapat mempelajari sejarah dan budaya Sulawesi Selatan. Terdapat maket benteng ujung pandang juga, ada lukisan dan alat batu prasejarah. Tidak hanya itu, di Museum Lagaligo ini kita juga dapat melihat koleksi arkeologi, etnografi, hingga berbagai baju adat dari masa ke masa. Nah guys, museum ini memiliki koleksi sebanyak 4.999 buah. Koleksi pada museum ini seperti koleksi objek prasejarah, numismatik, keramik asing, gambar monyet, naskah. Pada museum ini juga terdapat koleksi etnografi, yaitu berbagai jenis objek hasil teknologi, mulai dari kesenian, peralatan hidup, serta benda lain yang dibuat dan digunakan oleh 4 suku asli Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Museum tersebut juga memiliki objek-objek benda yang berasal dari peninggalan kerajaan-kerajaan lokal dan objek bersejarah guys, seperti senjata yang digunakan pada saat revolusi kemerdekaan. Sebenarnya Museum Lagaligo ini awalnya bernama Celebes Museum, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1938. Museum ini sempat terhenti pada masa kependudukan Jepang, kemudian diambil alih kembali oleh budayawan Sulawesi Selatan pada 1966. Nama Lagaligo sendiri diresmikan pada tahun 1970. Atas saran seorang seniman yang diambil dari nama salah satu putra Saweri Gading, Hopuna Ware, atau tokoh masyhur dalam mitologi Bugis. Lagaligo juga merupakan karya sastra yang tertulis dalam bahasa Bugis, terdiri dari 9.000 halaman. Di atas rumahnya, jalannya jangan tenangkat nih, kawan nih. Kayak zaman dulu, lucu nih.
Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan video-video kami berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.